Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fadila Margasati, SSI MSI, selaku dosen pembimbing 1. Yang saya hormati Insinyur Bina Untayawati, MP, selaku dosen pembimbing 2. Yang saya hormati Dr. Fitriani, SPM, EP, selaku dosen pembahas, serta teman-teman yang saya sayangi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rosdiana Septiani, NPM 18754033. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan semua yang telah menghadiri seminar proposal pada hari ini. Izinkan saya mempresentasikan proposal saya yang berjudul Penentuan Keputusan Pembelian Singkong Keju di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Nah, berikut ini ada headingsnya akan dibahas, ada 3 bab. Bab pertama ada pendahuluan, bab kedua ada tinjauan pustaka, dan yang terakhir bab ketiga ada metode penelitian. Langsung saja kita bahas bab pertama. Di sini ada pendahuluan. 1.1 merupakan latar belakang dari proposal ini. Yang pertama di sini ada usaha kecil. Jadi usaha kecil adalah usaha yang dilakukan secara mandiri, tidak mendominasi pasar, dan memenuhi standar ukuran dari sisi laba maupun karyawannya. Kemudian kita lihat di sini ada perkembangan UMKM dan usaha besar tahun 2018-2019 yang sumbernya dari Kementerian Koperasi dan UMKM di Indonesia tahun 2018-2019. Bisa dilihat pada tahun 2018 jumlah unit UMKM sebesar 64.199.606 usaha. Kemudian di tahun 2019 sebanyak 65.471.134 buah. Kemudian perkembangannya di tahun 2018 ke 2019 itu sebanyak 1.271.528 atau sebesar 1,98%. Kemudian tenaga kerja di tahun 2018 itu sebanyak 120.598.138 orang. Kemudian di tahun 2019 itu meningkat jadi 123.368.672 orang, dan peningkatannya dari tahun 2018 ke 2019 itu sebanyak 2.777.534 orang atau sebanyak 2,30%. Nah, kita lihat di Kabupaten Bekasi merupakan barometer perekonomian nasional, khususnya sektor industri pengolahan. Kabupaten Bekasi memiliki PDRP sebesar 77,79%, sehingga baik buruknya perekonomian Kabupaten Bekasi itu memberikan sinyal terhadap baik buruknya perekonomian nasional. Nah, UMKM di Kabupaten Bekasi ini memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi karena penyerapan tenaga kerja yang relatif tinggi dan kebutuhan modalnya yang tidak banyak atau kecil, sehingga UMKM ini bisa fleksibel menyesuaikan dan menjawab kondisi pasar yang selalu berubah-ubah. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, jadi banyak pembisnis yang melakukan inovasi-inovasi terhadap makanan khususnya, hingga makanan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi, memiliki biaya produksi yang murah, dan dapat bersaing di pasaran. Nah, salah satu pertimbangan pembisnis itu karena bahan baku yang mudah didapatkan dan berkelanjutan. Jadi produk hasil pertanian ini diolah menjadi nilai tambah yang lebih tinggi. Nah, salah satu produk pertanian yang terus ditingkatkan khususnya para pengusaha bisnis kuliner yaitu singkong. Jadi saat ini singkong merupakan salah satu alternatif sebagai pengganti makanan. Para pembisnis memberikan inovasi dengan menciptakan singkong yang tidak lagi makanan tradisional, melainkan menjadi makanan yang modern. Bisa kita lihat singkong keju ini makanan ringan berbahan dasar singkong yang dikukus kemudian digoreng dan menambahkan cita rasanya itu dengan menambahkan susu kental manis dan keju. Jadi inovasi saat ini terus berkembang, tidak hanya keju saja yang ditambahkan, namun ada juga topping lain seperti coklat, nanas, strawberry, dan lain sebagainya. Kemudian banyak penjual singkong keju di Cikarang Utara, khususnya kita biasa temukan banyak penjual di pinggir-pinggir jalan, khususnya di lokasi-lokasi ramai
yang mudah ditemukan seperti di daerah kawasan, di daerah sekolah atau perumahan. Jadi karena banyaknya pengusaha UMKM singkong keju yang menyebar di daerah Cikarang Utara, sehingga saya tertarik untuk melakukan penelitian terhadap konsumen singkong keju dengan judul Penentuan Keputusan Pembelian Singkong Keju di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Selanjutnya di sini ada 1.2 yaitu tujuan. Tujuan yang pertama yaitu mengetahui karakteristik konsumen yang melakukan pembelian singkong keju di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Yang kedua, menganalisis pengaruh dari harga, kualitas produk, kualitas pelayanan, dan promosi terhadap keputusan pembelian singkong keju. Yang ketiga, mengetahui variabel mana yang menjadi prioritas utama yang berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam membeli singkong keju dan tingkat kepuasan konsumen. Selanjutnya di sini ada 1.3 kerangka pemikiran. Berawal dari permasalahan yaitu ada persaingan penjualan yang ketat, kemudian ada selera konsumen yang senantiasa berubah. Selanjutnya ada frekuensi pembelian yang selalu berubah-ubah. Kita lihat analisis dari karakteristik konsumennya dan variabel yang berpengaruh dalam pembelian singkong keju. Nah, karakteristik konsumen itu ada umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan, jumlah anggota keluarga. Kemudian variabel yang berpengaruh itu ada harga, kualitas produk, kualitas pelayanan, dan promosi. Ini akan kita analisis dengan menggunakan regresi, uji asumsi klasik, uji F dan uji T, dan Net Promoter Score. Kemudian hasilnya itu tingkat pengaruh variabel terhadap keputusan pembelian. Bab kedua di sini ada tinjauan pustaka. 2.1 merupakan pengertian pemasaran menurut Kotler dan Armstrong. Pemasaran adalah proses manajerial orang yang di dalamnya itu mendapatkan keinginan melalui penciptaan pertukaran barang. Kemudian ada manajemen pemasaran menurut Kotler dan Keller 2015. Pemasaran adalah manusia yang melakukan atau keinginan berbeda-beda. Jadi sebuah seni manusia untuk melakukan proses pemasaran. Kemudian ada konsep pemasaran, itu adalah sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuas kebutuhan konsumen itu merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Di sini tabel 2 merupakan perbedaan antara konsep penjualan dan konsep pemasaran. Kalau pemasaran ini dia fokusnya itu untuk kebutuhan atau keinginan si konsumen. Jadi dia sasarannya itu, tujuannya itu untuk kepuasan konsumen. Maka dari itu, pemasaran merupakan konsep yang harus dijalankan suatu perusahaan untuk meningkatkan atau mengoptimalkan laba yang akan didapatkan. Kemudian 2.4 ada bauran pemasaran, merupakan alat yang dikendalikan atau dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan sesuai dengan sasarannya. Bauran pemasaran itu yang kita kenal ada 4P. Yang pertama ada produk, price, place, dan promotion. Selanjutnya 2.5 ada perilaku konsumen. Itu adalah kemungkinan para pemasar meramalkan bagaimana para konsumen akan bereaksi terhadap apa yang disampaikan produsen untuk memahami cara mereka mengambil keputusan. Nah, 2.6 ada faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Jadi ada 4 faktor yang mempengaruhinya, yaitu ada kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologi. Selanjutnya 2.7 ada tipe-tipe perilaku pembeli. Jadi pembelian itu dilakukan berbeda-beda setiap konsumennya sesuai dengan tipe-tipenya. Tipe-tipe itu ada yang kompleks, mengurangi ketidakcocokan, kebiasaan, dan mencari keragaman. Kemudian 2.8 ada keputusan pembelian. Jadi keputusan pembelian konsumen itu ada pertama dari motif pembeliannya. Jadi dia berdasarkan primer, selektif, rasional, atau emosional. Yang kedua ada proses pembelian. Jadi proses pembelian itu ada pengenalan kebutuhan, perincian informasi, evaluasi alternatif, keputusan membeli, tingkah laku pasca pembelian. Dan yang ketiga ada struktur keputusan pembelian. Jadi berdasarkan jenis produknya, karakteristik, merek, keputusan penjualan, jumlah produk, waktu pembelian, cara pembayaran. Kemudian 2.9 ada Net Promoter Score, yaitu ada metode efektif untuk mengukur dan mengontrol tingkah kepuasan si pelanggan. Jadi perhitungannya itu dengan persentase promoters. Jadi promoters itu yang warna hijau. Promoters adalah orang-orang yang dianggap setia terhadap produk tersebut. Kemudian akan dikurangi dengan detraktor atau pencela. Jadi si detraktor ini orang-orang yang tidak bahagia, tidak puas, atau kecewa terhadap produk tersebut. Nah, 2.10 ada peneliti terdahulu. Peneliti terdahulu ini berdasarkan sesuai dengan jenis analisis yang sama atau penelitian yang sejenis. Kemudian bab ketiga ada metode penelitian. 3.1 tempat dan waktu. Sasarannya untuk
tugas akhir penelitian ini adalah 52 orang konsumen singkong keju tepatnya di Cikarang Utara. Waktu penelitiannya itu mulai dari Juni 2021 sampai Maret 2022. Alat dan bahannya, untuk alatnya ada laptop, flash disk, kuesioner, buku literatur, jurnal, pena, kamera, data, dan printer. Kemudian untuk bahannya ada penelitian terdahulu, jurnal, internet, dan lembaga dari dinas yang terkait yang berhubungan dengan penelitian. Kemudian ada perancangan penelitian dan analisis data. Jenis datanya itu ada primer dan sekunder. 3.3.1 ada konsep dasar dan batasan operasional. Pertama ada perilaku konsumen, tingkat kepuasan, karakteristik konsumen, tingkap konsumen, keputusan pembelian, konsumsi berdasarkan usia, jumlah pendapatan, pendidikan, jumlah tanggungan singkong keju, atribut singkong keju. Untuk atribut bisa dilihat pada gambar berikut. Di sini ada harga, ada produk, ada pelayanan, ada promosi. 3.3.2 ada populasi dan sampling. Populasinya tidak diketahui, namun terdapat 13 penjual singkong keju di Cikarang Utara. Kemudian didapatkan sampel dengan menggunakan rumus Flemish-Law dengan sebanyak 52 responden yang dipilih dengan membagi rata titik penjualan singkong keju dengan konsumen terbanyak. Kemudian ada 3.3.3 metode pengumpulan data, yaitu dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, dan literatur. Kemudian ada 3.3.4 ada metode analisis data menggunakan yang pertama ada analisis deskriptif untuk menjawab tujuan yang pertama, kemudian ada analisis regresi untuk menjawab tujuan yang kedua, yang ketiga ada IPA dan NPS untuk menjawab tujuan yang ketiga. Kemudian ada 3.4 jadwal pelaksanaan penelitian. Jadi penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Juni sampai bulan November, kemudian seminar proposal di bulan Desember, kemudian ada pengumpulan data di bulan Januari dan analisis data pada bulan Januari, kemudian seminar hasil bulan Februari. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.